Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya ada sukacita buat kita di siang hari ini. Amin. Yang merasakan sukacita boleh Bapak Ibu lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya kalau kita boleh melewati sepanjang tahun 2024 bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi semua karena kasih Tuhan. Amin. Tuhan boleh mengantarkan kita di awal tahun ini. Biarlah sepanjang tahun ini, sepanjang tahun berjalan, Tuhan boleh menuntun kita, Tuhan boleh menyertai setiap langkah kita, bahkan dimanapun kita berada, terkhusus di SMP Negeri 2 Manokwari. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Gembala yang boleh meringankan langkah untuk hadir bersama-sama dengan kami, mengikuti di ibadah siang hari ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Guru yang boleh hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di saat siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, izinkanlah saya membacakan tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan yang sudah berlangsung. Kemudian acara yang kedua, acara ibadah. Kemudian yang ketiga, serba-serbi. Dan yang keempat, acara penutup. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita semua Bapak Ibu Guru, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan, kita katakan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Mungkin di siang hari ini kita agak sedikit mungkin lelah untuk aktivitas kita di siang hari ini, tapi saya percaya kita mampu memberikan senyum yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua memberikan senyum yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita naikkan dan tinggikan nama Tuhan dari tempat ini. Mari bersama kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita siapkan hati kita akan masuk di dalam untuk ibadah kebaktian kita di hari ini. Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Nathan untuk
melayani kita di siang hari ini. Shalom. Puji Tuhan, damai di hati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Pada saat ini saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Marilah Ibu Guru, Bapak sekalian, hari ini kita berada pada awal tahun dan dalam hitungan waktu kita sudah menjalani 17 hari namanya di minggu kedua untuk meresponi berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya melalui Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kita sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita menyanyikan lagu rohani nomor 18 baitnya yang kedua, Allah hadir bagi kita. Mazmur puji-pujian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Punyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya rindu Bapak Ibu kita nyanyikan pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita masuk langsung live message. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 2025 banyak orang mengatakan bahwa tahun penuh rahasia, dan ada orang juga yang menganggap bahwa tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, sebelum kami akan mengawali tahun pelajaran yang baru dan segala aktivitas yang akan dilaksanakan, kami bersyukur 17 hari telah kami lewati, dan kami ada di hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali segalanya dalam hidup kami, maka segala rancangan yang kami kerjakan semuanya tidak akan berhasil. Tapi Tuhanlah yang mendahului kami, Tuhanlah yang membawa kami melewati tahun 2024 yang penuh dengan kenangan. Tapi kami percaya tahun yang kata orang 2025 tahun rahasia, kami dengan Tuhan tidak ada yang rahasia. Ketika kami bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, dan Tuhan akan singkapkan hal-hal baru bagi kami. Dan kami percaya tahun 2025 kami akan terobos dengan iman, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena esensi dari ibadah adalah kami mendengarkan isi hati Tuhan. Beri kami hati murid-Mu agar kami duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagian kami sudah kami lakukan. Kami telah memuji, kami juga telah bermazmur bagi Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan berbicara bagi kami. Kami tutup semua pintu, dan kami buka satu pintu, yaitu pintu pendengaran, sehingga kami duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah manusia biasa, tidak lebih dari teman-teman yang hadir di siang hari ini. Tuhan, hanya Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang rindu diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal penting yang ingin saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam mengawali tahun pelajaran yang baru, Bapak Ibu, yang paling penting adalah jaga hati. Amin. Karena hati itu pusat dari kehidupan manusia. Firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara tidak jaga hati, hati kita mudah dipengaruhi oleh banyak hal. Hari-hari ini banyak orang Kristen tidak menjaga hati mereka, sehingga hati itu dapat dipengaruhi dengan berbagai macam hal.
sebab dari hati kita melakukan segala sesuatu dengan baik. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan pekerjaan kita tidak dengan hati, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Amin. Maka hati menjadi pusat dari segala sesuatu. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hati memiliki pusat untuk mengendalikan seluruh kehidupan orang-orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita melaksanakan pekerjaan kita, yang Tuhan tuntut dari kita adalah kita harus melakukannya dengan hati kita. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, ada banyak orang yang mengerjakan pekerjaan tidak dengan hati. Apakah hasil yang mereka kerjakan baik? Tidak, Saudara. Untuk itu mengawali tahun pelajaran yang baru, belajar mengajar yang baru, Tuhan menginginkan kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan hati kita. Saya tidak bisa banyak komentar. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Yang punya HP di gadget silakan buka. Yang punya Alkitab di gadget silakan buka. Di HP silakan buka. Kita buka. Kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Ada beberapa bagian yang ingin saya bagikan hari ini. Saya khotbah cepat saja, saudara. Saya itu terkenal dengan pendeta khotbah paling cepat. Makan cepat, tidur cepat, bangun cepat, supaya Tuhan datang cepat. Kalau kau lama-lama nanti Tuhan datang lambat. Amin. Karena orang percaya yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau kita lambat dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan datang lambat untuk menjemput kita. Tapi kita kalau semakin cepat dengan Tuhan, maka Tuhan juga cepat-cepat jemput orang percaya. Amin. Siapa yang rindu dijemput Tuhan? Angkat tangan, saya rindu dijemput Tuhan. Amin. Saudara tidak rindu dijemput Tuhan kapan? Amin. Kita semua rindu dijemput Tuhan. Jadi yang belum kawin, kawin tempo. Guru-guru yang masih muda yang belum kawin, kawin tempo. Bikin anak cepat. Amin. Karena terlalu lama lagi Tuhan datang. Makan cepat, tidur cepat, bangun cepat. Yang belum kawin, kawin tempo. Yang belum punya jodoh, berdoa, Tuhan kasih saya jodoh. Mau Jawa kah, Sumatera kah, Barat kah, Papua kah, Tuhan kasih saya jodoh. Supaya beranak cucu memenuhi bumi, kata firman Tuhan. Amin. Iya. Kalau kata orang kesehatan dong bilang KB. Iya toh? 2 anak saja cukup. Tapi saudara tahu kepanjangan KB tidak? KB itu keluarga besarnya Allah. Jadi harus beranak cucu memenuhi bumi. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Atau salah satu Bapak guru atau Ibu guru bisa bantu saya baca. Ya yang tadi buka acara, Pak Wira ya. Ya, bantu saya baca. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu yang lain dengar, karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Nah, firman Tuhan bilang begini, apapun yang kamu lakukan, garis bawahi apa yang kita lakukan. Segala pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan dengan hati. Kenapa harus bekerja dengan segenap hati? Karena ada orang yang bekerja sungut-sungut. Minta maaf, mungkin karena TPP belum dibayar. Mungkin karena gaji belum dibayar. Koin banking belum bunyi-bunyi. Tapi firman Tuhan bilang begini, lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya untuk kita. Amin. Kita sebagai guru, ini adalah panggilan jiwa kita untuk mendidik karakter anak-anak, saudara. Kita memanusiakan manusia, maka yang dituntut Tuhan dari kita adalah kita harus mengerjakan dengan hati. Amin. Amin. Kenapa Tuhan minta kita harus bekerja dengan hati? Karena ada banyak dari kita yang kerja tidak dengan hati. Saudara coba bayangkan orang-orang yang tidak kerja pakai hati. Pasti Bapak Ibu pernah alami toh? Jumpai orang-orang yang bekerja tidak dengan hati. Aduh Tuhan, cara kerjanya kayak begini kan? Tarapu hati sekali. Amin.
Tuhan minta di tahun ajaran yang baru. Kita baru lewat 17 hari. Dan kita ada di tahun ini. 2025 masih panjang, saudara. Masih 11 bulan lagi baru Natal. Jangan dulu pikir Natal. Masih 11 bulan lagi. Baru nanti kita Natal. Amin. Yang Tuhan minta dari kita, kita harus melaksanakan, tunaikan tugas kita dengan hati. Amin. Perbaiki, saudara. Kalau mungkin selama ini saudara belum bekerja dengan hati. Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar saya sampaikan, tapi Tuhan ingin mengoreksi kita semua. Amin. Saya yang berdiri dan saudara yang duduk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama dikoreksi oleh firman Tuhan ini. Saya menunjuk saudara 1 jari, tapi 3 jari menunjuk kepada saya. Artinya kita belajar untuk memperbaiki setiap kesalahan yang ada di hidup kita. Amin. Dalam satu institusi pekerjaan yang diminta adalah setiap orang harus menunaikan tugasnya dengan hati. Kenapa hati menjadi pusat untuk supaya setiap orang dapat mengerjakan segala sesuatu? Karena hati menuntut ketika kita melihat segala sesuatu dengan hati, kita ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang sebelah. Kita dapat merasakan apa yang diderita oleh teman kita. Karena semua berasal dari hati. Tapi kalau saudara tidak punya hati, kau makan, kas tinggal, kau mati di situ. Pusing gak wer, kau hidup sama-sama kan? Itu orang yang tidak punya hati. Amin. Tapi waktu kita punya hati, dinas mengeluarkan semua aturan. Di sekolah ini ada pemimpin yang harus saudara tunduk dan dengar. Amin. Saudara harus tunduk kepada pemimpin. Sebab pemimpin dipilih Tuhan untuk membawa saudara menuju kepada kesempurnaan. Hambanya kasih selesai. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dia bilang begini, waktu kita mengerjakan segala sesuatu, kita bukan cari muka untuk manusia, tapi kita kerjakan karena untuk memuliakan Allah. Kalau untuk cari muka, desa muka suada, tidak perlu cari muka lagi. Iya tak? Muka banyak-banyak ini untuk apa cari muka? Kita mengerjakan segala sesuatu karena untuk memuliakan Tuhan. Sehingga poin yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bekerja dengan hati untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja dengan hati, segala pekerjaan kita dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, bekerja dengan hati membawa kepuasan bagi batin kita. Amin. Waktu segala sesuatu yang saudara kerjakan, kalau tidak pakai hati, hasilnya tidak sesuai, pasti akan Bapak Ibu bilang begini, aduh tidak puas sekali. Tapi waktu kita kerja dengan hati, sesulit apapun kita lalui, semuanya kita korbankan. Karena dari hati kita, untuk kemajuan anak-anak Papua, untuk bagaimana bangsa Papua bisa melihat terang yang besar, bisa melihat kemajuan pendidikan, bisa melihat segala sesuatu. Waktu kita kerja dengan hati, Tuhan bawa saya dari daerah yang berbeda. Mungkin saya orang Sumatera, saya ada di Papua. Saya berusaha untuk kasih maju orang Papua. Bukan orang Papua yang bayar saya, tapi setiap keringat yang jatuh di atas tanah ini, engkau akan diberkati. Amin. Karena komitmenmu apa? Yang saya lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bagian yang saya lakukan ini adalah ibadah saya. Amin. Waktu kita melaksanakan pekerjaan kita dengan hati, itu adalah ibadah kita untuk Tuhan. Bukan karena ada penilaian para guru yang lain. Bukan karena ada penilaian dari dinas. Bukan karena ada penilaian dari bupati. Bukan karena ada penilaian dari gubernur. Bukan karena ada penilaian dari panitia dan lain sebagainya. Saya tanya, saudara mau pilih penilaian dari Tuhan atau penilaian dari manusia? Amin. Penilaian dari manusia pasti ada kurang-kurangnya. Betul tidak? Aduh, kok ini begini, kurang ini, kurang itu. Manusia itu tidak ada benar-benarnya. Pasti seringkali ada salah-salahnya. Tapi waktu kita menunggu penilaian dari Tuhan, penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Allah.
Amin. Firman Tuhan bilang begini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuran itu dipakai kembali untuk mengukur hidupmu. Amin. Sekarang tergantung dari kita. Tuhan menuntut kita cara kerja kita. Kalau kita pakai standar untuk cara mengajar kita, kita pakai standar untuk cara kerja kita, kita hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan dengan kita. Amin. Kalau kita bilang, yang penting saya datang ke sekolah, absen, anak-anak mau pintar kah tidak kah, terserah sudah. Tapi Tuhan bilang, hati kita dituntut. Amin. Amin. Orang tua menitipkan anak-anaknya datang ke sini untuk menerima bekal pendidikan yang baik. Tugas kita mendidik mereka. Amin. Tugas kita mengajari mereka. Yang lain bukan kita punya urusan, Tuhan punya urusan. Amin. Kalau kita mengerjakannya dengan hati, maka semuanya akan menjadi berkat atas hidup kita. Ayat 24 sudah baca? Ya, baca ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Dia bilang begini, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang sudah kamu lakukan. Kita kerjakan bagian kita saja. Kalau saya datang untuk mengajar, cukup mengajar. Seperti saya datang hari ini menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan bagian saya saja. Selebihnya itu urusan Tuhan. Amin. Kemarin ibu guru telepon anak saya, saya pulang Betari bilang begini, Bapak, ibu kepala sekolah minta besok Bapak melayani. Hah? Tapi kembali lagi hati. Oke, saya akan tunaskan tugas saya. Tunaikan tugas saya dengan hati. Terima kasih Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin saya harus berbicara pada guru-guru, apa yang harus saya bicara? Tuhan bilang, seperti hatimu. Oke. Kalau saya tidak pakai hati, untuk apa saya datang ke sini? Masih ada tempat lain yang saya pergi untuk melayani. Amin. Tapi karena saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saudara dan saya, kita punya tugas sama. Kita melayani. Bedanya saya pakai dasi, berdiri di mimbar agak keren dari saudara. Saudara mungkin pegang spidol ada di depan papan, menghadap anak-anak. Kita cuma beda di situ, saudara. Tapi tugas kita sama, membentuk karakter anak-anak. Kenapa? Itu adalah pekerjaan yang mulia. Maka panggilannya dari hati. Hati kita dulu. Ingat, pekerjaan yang kita lakukan sekarang adalah piring makan kita. Kalau saudara kasih hancur hatimu, maka piring makanmu hancur. Amin. Berarti jaga piring makan itu dengan baik. Sekolah ini tempat di mana kau bekerja. Masa kau jelekan-jelekan kau sekolah lagi? Masa kau begini dengan teman-teman yang lain? Tuhan meminta dari kita untuk memperbaiki segalanya. Amin. Di tahun 2025, kalau ada hati yang belum beres, bereskan segera. Amin. Amin. Supaya setiap pekerjaan itu dapat dilakukan dengan baik. Sudah selesai? Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Terima kasih. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Saudara tahu arti hamba? Hamba itu bahasa kasar dibilang budak atau babi. Pesuruh-suruh. Kita ini semua hamba yang disuruh-suruh oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang jadi bos di sini. Semua punya tugas sama. Cuma yang membedakan kita adalah jabatan. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang membedakan kita. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang merasa hebat lebih dari yang lain. Tapi kita harus memperbaiki setiap kehidupan kita supaya kita mengerti rencana Allah. Yang ketiga, bekerja dengan hati memberikan dampak positif bagi orang lain. Kalau kita kerja dengan hati kita, berarti dampak pekerjaan kita itu selalu positif. Tapi kalau saudara kerja sudah marah-marah, sungut-sungut, aduh, pekerjaan tidak akan berhasil dengan baik. Amin.
maka mengawali tahun pelajaran yang baru. Bapak Ibu, Tuhan minta, bukan saya yang minta. Minta maaf, saya hanya seorang orang tua yang datang mengajar Bapak Ibu loh. Tuhan minta kepada kita semua termasuk saya. Kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan hati. Karena waktu kita bekerja dengan hati memberi hasil yang positif atau baik bagi setiap kehidupan kita. Saudara, Tuhan minta dari kita bekerja dengan hati, menunjukkan karakter Kristus. Kalau kita bekerja dengan hati kan kita menunjukkan karakter Kristus. Saudara lihat waktu Yesus mengajar, ada Yesus marah-marah? Tidak. Sekali saja dia marah waktu di bait Allah. Rumahku adalah rumah doa, mengapa kamu jadikan sarang penyamun? Amin. Itu bicara tentang hati. Rumah doa yang sesungguhnya itu hidup kita. Itulah rumah doa atau gereja atau bait Allah. Korintus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait di mana roh Allah Nah, kalau bait Allah ini ada sarang penyamun di dalamnya, otomatis roh Allah tidak bisa berdiam dalam hidup kita. Waktu ada sarang penyamun dalam hidup kita, maka roh Allah tidak bisa berdiam dalam hidup kita. Pak Pendeta, sarang penyamun itu apa? Marah-marah sudah, iri hati sudah, cemburu sudah, dendam sudah. Itu penyamun, saudara. Hal-hal yang membuat hidup saudara tidak nyaman, itu semua harus dibuang. Hati kita harus bersih. Firman Tuhan bilang begini, hati yang gembira adalah obat. Kembali lagi, kalau saudara kerja dengan sungut-sungut, saudara kerja dengan berbagai macam masalah yang mengikat kehidupan saudara, pekerjaan yang saudara lakukan itu tidak memberi hasil yang baik. Saudara kena tegur dari pemimpin ya. Mungkin minta maaf dalam kata ibu kepala sekolah bilang begini, ini Pak Wangga ini kok kerjanya nggak beres. Saya tidak boleh bilang guru yang lain, nanti tersinggung. Saya saja. Ini Pak Wangga ini kok kerjanya tidak beres. Ini belum begini, karena saya kerja. Orang yang kerja dengan hati itu, dengan orang yang kerja buru-buru itu beda, saudara. Buru-buru itu seperti dikejar sesuatu. Akhirnya apa? Tanda tangan kepala sekolah dia bikin jadi tanda tangan bendahara. Karena buru-buru. Kalau kita kerja dengan hati, kita akan teliti dengan baik. Kalau kita dapat pujian, nama siapa yang dimuliakan? Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Tuhan meminta di tahun ini, kita harus memulai segala sesuatu dari hati kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tapi saya ingin pesan kepada saudara, tunaikan tugasmu dengan hati. Amin. Tanggung jawab ini memang berat, saudara. Berat sekali. Karena Bapak Ibu guru, tugas guru itu adalah panggilan jiwa juga, sama dengan kami, hamba-hamba Tuhan. Panggilan hati kita masing-masing. Kita menunaikan tugas kita. Mungkin hari ini saudara hidup dalam kekurangan. Mungkin hari ini saudara belum terima apa yang menjadi hak saudara. Tapi kerjakan saja. Kerjakan dengan penuh hati. Kerjakan dengan penuh sukacita. Karena engkau kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita kerja cari kepentingan, saya pikir, minta maaf, banyak orang yang kerja cari kepentingan sendiri. Banyak orang yang ingin kerja mencari namanya sendiri. Bukan hanya guru, banyak pendeta pun yang pengen berkhotbah hanya cari nama. Setelah cari nama dia ingin cari apa lagi? Cari uang, cari kekayaan. Makanya saya sering kali katakan bahwa kalau kau ingin melayani hanya cari harta, gereja bukan tempatnya. Gereja bukan tempatnya. Kau harus jadi pengusaha supaya uangmu banyak. Sama dengan dulu. Kalau kerja hanya untuk mencari kekayaan, sekolah bukan tempatnya. Di sini tempat untuk kau mencurahkan segala hikmatmu, mendidik karakter anak-anak. Amin. Karena kita sampai di sorga, saya mau kasih tahu,
kita sampai di sorga, ada 5 yang dituntut Tuhan. Yang pertama, pendeta-pendeta yang akan dituntut oleh Tuhan. Sudahkah engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar? Yang kedua, guru-guru akan dituntut. Bagaimana caramu mendidik anak-anak? Sampai anak-anak banyak sekali yang tidak ada dalam kebenaran. Setelah guru-guru, siapa lagi? Mantri, suster, dan dokter. Bagaimana caranya mereka melayani pasien dengan baik? Setelah itu, TNI dan Polri. Baru terakhir, seluruh jemaat dan kaum awam akan diperiksa oleh Tuhan. Hidup kita, akhir dari segala sesuatu, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap bulan sekolah punya laporan pertanggungjawaban, toh? Iya. Akhir dari hidup kita, kita akan tanggung jawab dengan Tuhan Allah di surga. Tuhan akan tanya, mana laporan pertanggungjawaban? Amin. Maka semasa kita hidup, buatlah catatan yang baik, agar waktu kamu sampai di surga, Tuhan tanya, mana catatan kehidupan saudara? Catatan kehidupan kita dilihat dari mana? Sikap kita, tutur kata kita, tindakan kita, perilaku kita, seluruh kehidupan kita dilihat di dalamnya. Dan itulah yang menjadi perhitungan bagi Allah. Allah tidak tanya kau punya mobil berapa, uang di ATM berapa banyak, sudah bangun rumah besar kan? Tapi waktu kita berjumpa dengan Allah, Allah tanya, adakah iman di hati? Amin. Maka imanlah yang membawa kita untuk masuk ke rumah Bapa yang kekal. Yang kelima, bekerja dengan hati menghasilkan kualitas yang lebih baik. Amin. Kalau kita kerja dengan hati, kualitas yang kita punya akan jauh lebih baik. Supaya kita melihat bagaimana rencana Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita, maka Tuhan tuntut dari kita harus bekerja dengan hati. Kalau kita sudah bekerja dengan hati, maka saudara, Tuhan melihat segala sesuatu akan dimulai dari hati kita. Kalau hati kita tidak bagus, maka yang dikeluarkan juga hal-hal yang tidak bagus. Tapi kalau hati kita bagus, ucapan kita akan bagus, pembawaan kita akan baik terhadap sesama, terhadap anak-anak, terhadap pemimpin, terhadap rekan kerja, semuanya akan baik karena dimulai dari hati. Pusatnya ada di hati. Waktu kita bekerja dengan hati, maka kita memuliakan Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya hari ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang ingin saya ingin saudara tangkap hari ini. Saudara perhatikan bahwa 5 langkah ke depan hidup, 5 langkah ke belakang hidup, 5 langkah ke kiri hidup, 5 langkah ke kanan juga hidup. 5 langkah ke depan mati, 5 langkah ke belakang mati, ke kanan mati, ke kiri mati. Tentukan pilihan sekarang. Ketika saudara mengambil keputusan sekarang ini, maka keputusan itulah yang menentukan 5 tahun mendatang. Keputusan itulah yang menentukan berapa tahun mendatang. Ketika kita mengambil keputusan dari sekarang, maka keputusan itu dibuat di mana? Di pikiran atau di hati? Keputusan itu dibuat di hati kita. Waktu kita tentukan keputusan, maka keputusan itu akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Saudara, satu kisah cerita begini. Satu kali ada orang kaya dan orang miskin, mereka tinggal bersama-sama. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa waktu mereka tinggal bersama-sama, hidup orang miskin ini dia makan dari remah-remah yang jatuh dari meja makannya orang kaya. Ketika mereka mati, satu ketika mereka mati bersama-sama, cuma beda berapa menit saja, mereka mati lalu mereka dalam perjalanan ke sorga. Singkat cerita, waktu mereka dalam perjalanan sampai di sorga, waktu mereka masuk di pintu sorga, yang Allah tanya kepada mereka adalah pas masuk. Saya tanya dulu, waktu Bapak Ibu Saudara naik tiket ada pas naik tidak? Naik pesawat, sorry. Naik pesawat ada pas naik tidak?
Ada. Yang disebut dengan Tiket. tiket. Boarding. Waktu saudara nonton di bioskop ada pas masuk tidak? Ada. Ada yang disebut dengan karcis Nonton. nonton. Waktu kita ke sorga, adakah tiket untuk masuk ke sorga? Ada tiket untuk masuk ke sorga? Minta maaf ibu kepala sekolah, ini tiket kita. Lagu bilang begini, firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke sorga. Oleh percaya saya dan saudara diterbangkan menuju rumah Bapa yang kekal di sorga. Maka tiket kita adalah kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan inilah yang akan membaharui setiap karakter kita. Saya pikir semua orang punya karakter yang ada di tempat ini berbeda-beda. Tapi waktu kita melihat segala sesuatu dari firman Tuhan, maka karakter yang berbeda akan diperbaharui dalam firman Tuhan. Amin. Supaya kita bekerja dengan hati. Singkat cerita, malaikat Tuhan tanya kepada orang kaya. Karena orang kaya dia mati, dia yang duluan start lari menuju surga, dia kasih tinggal orang miskin. Waktu dia sampai di pintu kerajaan Allah, malaikat Tuhan tanya begini, saya sudah selesai khotbah. Malaikat Tuhan tanya begini, ada tiket, ada pas masuk? Dia bilang tidak, saya kan orang kaya. Saya di dunia punya segalanya. Jadi pikiran orang kaya itu dia berpikir begini, saya muda, punya banyak harta dan hidup berfoya-foya, tua menikmati kekayaan dan mati masuk surga. Oh, gampang sekali. Amin. Padahal firman Tuhan bilang, surga itu bagi yang melakukan. Surga itu diberikan bagi yang melakukan. Berarti kata melakukan ini apa? Terjemahkan dalam hidup Bapak Ibu sendiri. Melakukan itu berarti kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Amin. Bersama dengan Tuhan. Singkat cerita, orang miskin dalam perjalanan, waktu mereka orang kaya ditolak oleh malaikat, orang kaya berpikir bahwa waktu tadi mereka dalam perjalanan ke surga, ada selembar tiket yang dipegang oleh oleh orang miskin. Akhirnya orang kaya ribut dengan orang miskin di tengah jalan. Ini sudah mati. Mereka ribut. Sehingga tiket yang tadi, perhatikan sini, tiket yang tadi dipegang oleh orang miskin itu dibagi menjadi 2 bagian. Minta maaf, saya kasih satu untuk ibu kepala sekolah dan yang satu untuk ibu. Ya, sebab yang buka dulu. Perhatikan. Waktu mereka sampai sama-sama di pintu gerbang kerajaan Allah, malaikat tanya ulang lagi kepada orang kaya, adakah pas masuk? Lalu orang kaya itu dia menunjukkan tiketnya. Ini tiket saya. Saudara perhatikan. Malaikat Tuhan dia buka dan dia bilang, ini apa ini? DOSA. Upah dosa ialah neraka kekal. Amin. Waktu malaikat tanya, hambaku yang setia, adakah tiket padamu? Malaikat itu dia membuka tiket daripada orang kaya, orang miskin, dan dia melihat salib menjadi jaminan masuk kerajaan Allah. Amin. Disinilah tempat Yesus mendamaikan Allah dengan manusia. Yesus pegang tangan manusia dan pegang tangan Allah dan dia memperdamaikan. Saat itu surga menjadi bagian kita apabila kita percaya kepadanya. Amin. Maka di hidup kita jangan pernah menyelipkan Yesus yang kedua kali. Cukup sekali dan kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus menengung dalam setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini, kami percaya hikmat Tuhan turun di atas setiap Bapak Ibu guru. Sehingga mereka menjadi guru yang bijaksana. Mereka menjadi guru yang arif. Guru yang takut akan Tuhan. Dan juga memberikan, oh Tuhan, segala ilmunya kepada anak-anak. Kami berdoa dari kepala sekolah sampai ke staf dewan guru yang lain. Allah terus mengajarkan hikmat-Mu bagi mereka. Sehingga mereka mengajar. Dan dalam proses pengajaran mereka, dalam setiap pekerjaan mereka,
mereka memulai dengan hati, karena kami tahu dari hatilah terpancar kehidupan. Mari Tuhan, Engkau perbaiki hati kami. Apabila tahun 2024 ada yang salah di hati kami, tahun 2025 kami akan memulai segala sesuatu dengan baru. Dalam nama Yesus Tuhan, sempurnakan seluruh hati kami, agar kami melangkah bersama dengan Tuhan. Segala pekerjaan diukur dari hati kami. Apabila kami mengerjakannya dengan penuh ikhlas dan takut akan Tuhan. Kolose mengatakan semua yang kamu lakukan dengan hati, bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati Allah. Waktu kita mengerjakan hal ini dengan hati, maka itu adalah ibadah yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Mari Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti hari ini, tapi Roh Kudus terus berdaulat dalam setiap hati Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang sudah menjadi rema bagi kami hari ini. Biarlah di tahun pengajaran yang baru ini, semua dapat dimulai pusatnya di hati, dan kami fokus untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak mencari kepentingan, kami tidak mencari pembenaran, kami juga tidak mencari penilaian manusia, tapi kami tahu ketika penilaian yang datang dari Allah, semuanya akan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, hamba telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mengatur ibadah atau Dr. Jos. Salam sejahtera. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa di awal tahun untuk menuntut kita mengerjakan segala sesuatu dengan pakai hati. Kalau kita pakai logika berarti ada batasan tertentu. Amin. Tapi ketika kita pakai hati, Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Adoni untuk menjalankan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 133, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, jiwa puji Raja Sorga. Persembahan dan doa syafaat kepada Ibu Sarah dipersilakan. Kepada hamba Tuhan. Sekali lagi mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
untuk Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dan rahmat-Mu yang Kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di akhir dari ibadah kami ada rasa syukur yang kami kembalikan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang Kau baik dan luar biasa dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa secara khusus untuk seluruh guru-guru dari SMP Negeri 2 Manokwari. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kepala sekolah dan seluruh teman-teman jajaran guru yang lain. Tuhan yang Kau beri hikmat dan pengetahuan yang besar bagi setiap guru-guru, sehingga anak-anak yang kami titipkan di tempat ini untuk dididik, biarlah anak-anak kami mendapatkan Tuhan keberhasilan yang baik, sebab semuanya akan dimulai dari hati kami. Ketika kami memulai segala sesuatu dari hati kami, maka semua itu akan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang sudah kami laksanakan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, terjadi menurut hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, persembahan yang sudah kami beri, dan kini tiba saatnya kami mengakhiri seluruh ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami, dan juga kami serahkan awal aktivitas yang baru Tuhan. Engkau berkati setiap guru-guru dengan semangati mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga dalam setiap pengajaran mereka melahirkan keberhasilan yang baik untuk anak-anak dan juga memberi prestasi bagi sekolah ini ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu tidak ada yang Tuhan mudah didapatkan. Semuanya butuh proses dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk masuk dalam setiap prosesnya Tuhan, sehingga melahirkan keberhasilan demi keberhasilan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap program yang dikerjakan oleh sekolah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk murid-murid yang ada. Tuhan, semua murid-murid yang dititipkan di tempat ini untuk diajar dan dididik, Tuhan beri mereka juga roh dengar-dengaran, agar setiap guru-guru yang mengajar anak-anak kami, mereka juga memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Karena kami tahu semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Tuhan dinas pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke pusat Tuhan. Apapun yang diupayakan oleh sekolah ini untuk kemajuan sekolah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau sertai sehingga setiap program yang akan Tuhan bawa dari sekolah ini, biarlah menjadi unggulan terbaik di sekolah ini Tuhan. Lahirkan anak-anak yang cerdas dari sekolah ini Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri kekuatan bagi para guru-guru. Kami tahu mereka lelah, kami tahu mereka capek, kami tahu mereka mengeluarkan air mata. Ada yang terbatas, ada yang punya kelebihan, ada yang menderita, ada yang mengalami banyak hal. Tapi kami percaya ketika Tuhan bersama dengan mereka, maka tidak ada yang mustahil. Cukupkan segala kebutuhan para Bapak Ibu guru ya Tuhan. Apa yang mereka gumuli, Tuhan tambah-tambahkan dalam Tuhan mereka, sehingga mereka bekerja dengan hati, karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua dewan guru yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Allah berkati setiap mereka, pulangnya mereka Tuhan tuntun sertai sampai mereka tiba dengan selamat. Mereka bawa damai Tuhan atas rumah tangga mereka, dan mereka sapa shalom, karena Allah itu baik dan luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak guru yang main musik, Tuhan juga Engkau berkati. Bapak guru yang memimpin Nuturdos juga Tuhan berkati. Kami semua, bahkan Tuhan kepala sekolah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Roh-Mu tinggal di atas setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk setiap cinta Tuhan yang terjadi atas kami. Tak lupa kami berdoa untuk kota kami Manokwari. Bapak, sebentar lagi kami akan menyambut Tuhan, Injil masuk di Tuhan Manokwari atau tanah Papua melalui kota kami, kota peradaban Tuhan. Jadikan kota ini betul-betul menjadi kota Injil, yang kami hidupi Injil dalam hidup kami, sehingga kami membawa warta Injil ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Provinsi Papua Barat, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kabupaten kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah berkati Tuhan seluruh jajaran kabupaten ini.
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk TNI Polri yang mengamankan kota ini, sehingga kami jalan di kota ini aman tentram, dan kami percaya semua itu terjadi menurut hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh program terkait dengan pendidikan sampai ke pendidikan dasar pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah berkati sehingga sekolah ini akan menangkap setiap program itu untuk kemajuan sekolah ini ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara tidak berkeberatan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran saudara, kita terima berkat daripada Tuhan Allah yang Esa. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kuduskan tanganmu ya, hambamu ya Tuhan. Turunlah di atas Bapak Ibu anugerah dan damai sejahtera, kasih dari Allah, cinta dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis lembut lewat pengurapan kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai Bapak Ibu guru sekalian, mulai dari siang hari ini terus kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 410 bait ke-1 sampai dengan bait yang ketiga, tenanglah kini hatiku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita nyanyikan amin, amin, amin. Berkati Mem. Berkati April. Ayo. Berkati Bapak. Berkati. Halo Ibu, berkati. Pak Pendeta atau berkati. Kim, tak berkati Kim. Alfa, berkati. Oma, berkati. Ton, berkati. Oh, ini berkati. God bless. Katen, berkati. Hambanya, hambanya, atau berkati hambanya. Iya Pak. Hambanya atau berkati hambanya.